Halo, assalamualaikum. Kita akan unbox smartphone barunya Realme yang mungkin akan launching tepat bersamaan dengan tanggal video unboxing ini tayang. Sebelum tahu harganya, konon katanya 4 jutaan. Tapi kalau benar 4 jutaan sih gila banget ya. Nggak tahu 4 juta berapa, tebal atau tipis. Tapi ini, lihat menarik banget apa yang ditawarkan kalau benar ini harganya 4 jutaan. Pertama prosesor ya. Tentu orang-orang ngelihat duluan prosesor sekarang kalau dari smartphone. Ini menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 920 5G prosesor. Ini 900 aja udah bagus kemarin, apalagi 920. Dengan kameranya juga nih, nggak kalah menggiurkan ya. Sensornya Sony IMX766 dan punya OIS. Jadi beneran nih, Realme ngikutin ininya ya, misinya sekarang. Jadi menghadirkan experience high-end di level mid-range. Termasuk support dart charge-nya yang 60 watt. Wih, kencang banget pasti ya, walaupun mungkin harus selalu pakai kabel dan charger bawaan. Dan layarnya Super AMOLED cuy. Saya pikir tadinya nggak pakai AMOLED ya. Tapi ini Super AMOLED dan 90 Hz refresh-nya. Jadi ini varian RAM 8GB dengan storage 128GB dengan warna biru terbit. Bahasa Inggrisnya apa ya? Rising Blue kali ya. Nah, kalau kamu lihat juga ada yang beda nggak sih? Ada kan? Packagingnya sekarang kayak gini, kuningnya ada aksen hitamnya di bawah, jadi kasih nomor paling besar di sini, nomor serinya 5G di kanan atas, dan Realme 9 Pro Plus ini ya. Jadi yang masuk ke Indonesia Realme 9 Pro dan Realme 9 Pro Plus setahu saya. Nggak tahu Realme 9 doang masuk nggak? Ya sudah, kita absen dulu ya apa yang ada di dalam paket penjualannya. Oke, ini dia isi di dalam paket penjualannya. Kita mulai dari kanan, ada kabel data atau kabel charging. Tentu saja sudah USB Type-C. Dan colokan satunya lagi adalah USB Type-A ya, Type A di situ. Dan ini kepala chargernya cukup besar ukurannya. Dengan output 60 wattnya adalah di 10 volt 6,5 ampere. Oh, jadi sebetulnya si chargernya 65 watt nih, si chargernya ya. Atau di 5 volt 2 ampere, 10 watt. Oke, super dart. Jadi masih 65 watt chargernya, cuma smartphone-nya dikabarkan mendukung 60 watt saja. Dan ini petunjuk penggunaan, tipenya adalah RMX3393. Dan ini adalah kartu jaminan atau kartu garansi. Nih, di belakang ada daftar service centernya di Bandung di Jalan Pajajaran, dekat Gor Pajajaran. Nah, ini kartu garansinya nih. Oke. Kemudian, sekarang si SIM tray-nya ditempatkan di sebuah kartu terpisah seperti ini. Nggak di, di partisi yang kuning itu ya. Nah, ini dia SIM tray-nya. Generik saja. Oke, sudah habis kartu-kartuannya. Dan ini adalah softcase-nya. Warnanya transparent black seperti ini. Saya mau bilang smoke black, tapi kayaknya nggak smoke ya. Kayak gini. Clear black ini. Dengan tidak ada lubang di tombol power. Apakah ini artinya menggunakan in-display fingerprint scanner? Karena kalau iya, ini keren banget. Kemudian ini lubang kameranya. Dan di sisi bawah, masih ada jack audio nih. Penasaran? Langsung saja kita lihat smartphone-nya lah kalau gitu. Ini dia warna biru racing. Kalau dapat pencahayaan yang pas, keren ya. Dan ini masih ada pola bintangnya, starry-nya gitu di bagian bawah ini. Jadi kamu lihat di sini kayak yang berdebu. Enggak, itu memang pola starry-nya ya. Dan warnanya memang keren. Walaupun mungkin untuk beberapa orang akan terlalu rame seperti ini. Coba, kalau kita tutup dengan casing silikon bawaannya, apa yang akan terjadi penampakannya? Tidak. Casingnya tidak mampu menutupi pencahayaan atau refleksi cahaya yang keren banget ini ya. Keren sih kalau buat anak muda, ya sesuai kali ya sama target marketnya Realme. Dan kamera bumpnya ini kayak dikasih plastik, apa gitu ya? Apa sih namanya, plastik yang kayak di plastik penggaris gitu. Penggaris tebal yang beda warna. Jadi kamera bumpnya dibikin sekalian menonjol dengan bahan atau warna bening seperti itu. Keren juga. Jadi kameranya 3 di belakang dan ada OIS dengan resolusi utama 50 MP dengan sensor tadi apa? Sony IMX766 ya. Keren. Nanti kita coba video review lah ya untuk hasil foto dan videonya seperti apa. Tapi paling enggak dengan adanya OIS itu membantu di low lights biar hasilnya nggak blur atau nggak goyang ya. Karena kan di low lights biasanya kan rana lebih lambat. Jadi kalau goyang dikit itu udah blur. Nah, kalau ada OIS itu kebantu.
Kemudian kita lihat sisi kiri, kanan. Ada tombol power di situ, tombol power saja. Karena volume rockernya ada di sisi kiri, terpisah jadi dua tombol, volume up dan volume down, serta di sini ada SIM tray. Kita akan buka. Buat yang tanya materialnya, ini polikarbonat sih, termasuk back covernya juga kayaknya bukan kaca deh. Oke, slot SIM cardnya ternyata 2 nano SIM doang, tidak ada slot ekspansi memori. Kalau saya cukup 128, tapi nggak tahu kalau teman-teman yang suka banget foto dan rekam video, bikin konten di smartphone, atau nyimpen file-file kenangan mungkin. Dan di sisi atas ada noise cancellation microphone, bagus nih. Jadi biar perekaman audio di video lebih bagus lagi, meredam suara yang jauh, semoga bisa ya. Nanti kita coba juga. Dan di sisi bawah ada pertama jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, port USB Type-C, dan speaker grill berupa 4 buah lubang yang memanjang ke samping seperti itu. Kece lah ini mah. Ini si frame-nya udah lumayan lurus juga, walaupun tidak sepenuhnya lurus, Realme masih menyisakan curve di bagian back cover-nya, biar lebih ergonomis kali ya. Kalau feels memegangnya sih nggak jauh beda lah ya sama Realme seri-seri sebelumnya. Masih banyak menganut desain yang mirip, cuma yang fresh adalah layout kamera, sama ini, finishing dari back covernya. Walaupun sejak Realme 6 kayaknya udah pakai refleksi cahaya yang beda dari yang lain sih Realme ini. A few moments later. Oke, ternyata benar ini menggunakan in-display fingerprint scanner nih. Tuh, muncul. Dan instan juga ya responnya. Dan sekarang kita lihat softwarenya. Apakah ini sudah pakai Android 12 atau belum? About itu ada di mana bentar? Di sini. Wey, mantap! Realme UI 3.0 yang saya tunggu-tunggu di Realme GT Master kemarin. Akhirnya saya akan update review mengenai Realme UI ini di video review Realme 9 Pro Plus aja ya. Dan ini RAM-nya 8GB, masih bisa di-extended atau diekspansi sampai dengan 5GB. Kalau nggak mau juga bisa sih. Kalau saya 8GB udah cukup, biar nggak boros juga baterainya. Dan storage-nya terpakai 23,2 GB, artinya free-nya 104,8 GB. Cukup besar ya kepakainya. Android 12 dengan security update 5 Desember 2021. Oke, mantap. Betul, prosesornya Dimensity 920 octa-core. Dan sisanya, apa lagi? Nggak ada lagi. Realme, oh iya, saya belum koneksi WiFi sih, jadi biarin aja dulu ya softwarenya. Sengaja nggak connect WiFi biar cepat unboxingnya, sama biar belum ada download aplikasi sama update ya. Jadi si storage-nya beneran segitu. Dan kita akan lihat untuk bloatware-nya. Kalau Realme UI sih ada ini ya, ada application drawer. Nah, Baca Plus ini apakah bisa di-uninstall? Bisa, tapi harus masuk ke app info-nya dulu. Nggak bisa langsung dari drawer ini. Kalau yang lain kan harusnya bisa nih, dari application drawer di-uninstall. Misalkan di Facebook. Tuh ada uninstall, tapi kalau baca nggak ada, harus masuk dulu. Mungkin karena kerja sama eksklusif kali ya. Jadi bloatware-nya tadi ada Baca, kedua Agoda, Booking.com, GNT 4, LinkedIn 5, Lazada 6, kemudian PUBG Mobile ini 7. Ini bukan PUBG Mobile game-nya sih, ini kayak infonya gitu. 7, 8 di Shopee, Snack Video 9, Snapchat 10, Solup ini bagiannya dari ColorOS sama Realme UI, TikTok 11, udah ya, sisanya Twitter kalau mau dihitung boleh 12. Sebetulnya Facebook juga tadi masuk hitungan ini bloatware, tapi sering dipakai jadi nggak saya hitung. Bahkan sebetulnya Twitter juga jarang saya hitung bloatware sih, sisanya nggak saya pakai ya. Ada WhatsApp juga tuh, udah ada ya. Bloatware juga sama, WhatsApp juga, tapi karena sering dipakai mungkin jadinya nggak dianggap WhatsApp. Nggak dianggap bloatware, kok nggak dianggap WhatsApp sih? Sama ada WeTV nih. Jadi ya bener 13 ya bloatware-nya. Makanya tadi kepakainya lumayan besar. Tapi yang penting bloatware-nya bisa di-uninstall seperti ini. So, bukan masalah ya. Oke, sekarang kita lihat kalau di swipe ke kiri, ini ada highlight-nya Google, tapi karena offline nggak muncul. Dan buat togglesnya ada seperti ini. Nah, jangan lupa karena sudah pakai Android 12, kamu tambahkan ke toggles ini buat matiin akses kamera sama mikrofon. Penting, itu sangat penting. Bentar, di manakah dia berada? Nih. Kamu sering ngerasa nggak, abis ngomongin sesuatu, terus di Instagram muncul iklannya,
Misalkan abis ngomongin lulur nih, tiba-tiba muncul di Instagram iklannya, entah itu ke Tokopedia atau kemana. Entah sih ya, beneran atau enggak, dia memantau pembicaraan kita, tapi ada baiknya kita matikan mikrofon akses ketika sedang bersosial media. Tapi kalau ada telepon, jangan lupa nyalain lagi. Tapi di Realme UI, ini enak, matiin nyalainnya udah langsung tinggal gitu doang, nggak ada konfirmasi dulu ya ketika mau matiin. Jadi cepat lah ya. Kemudian di Android 12 juga ada privacy control yang lebih baik nih di sini. Jadi kamu bisa lihat di privacy dashboard nanti aplikasi mana saja yang mengakses lokasi, kamera, mikrofon dalam 24 jam terakhir, dan juga kamu bisa lihat dalam kurun waktu tertentu siapa aja atau aplikasi apa saja yang mengakses. Kalau ada yang mencurigakan, segera blok aplikasinya. Itu dia salah satu yang baru di Android 12 dan sudah didaftarkan atau dihadirkan di Realme UI 3.0 juga. Mantap. Karena ada juga custom UI yang nggak munculin itu loh. Oke lah, bahasan mengenai Realme UI 3.0 kita lanjut di video review aja ya. Sekarang kita lihat fitur kameranya sedikit. Sebelum kita, tuh kan, saya lupa belum unblock kamera tadi. Oke, sekalian mikrofonnya deh. Nanti pas video, nanti dia minta unblock juga soalnya. Agree and continue. Oke, mantap. Masih ada ultra wide dan bisa zoom 2 kali juga. Ada portrait. Dan apakah ada makro? Expert pano ultra makro ada ya. Jadi kameranya, sekalian kita munculin spek lengkapnya. Sejujurnya saya belum explore banyak soal speknya. Jadi silahkan lihat di situ, tapi kemungkinan kameranya 50 megapiksel itu kamera utama, wide, kemudian ada kamera ultra wide dan juga kamera makro. Zoomnya kemungkinan digital, pakai kamera utamanya, dan ada starry mode. Ini kayaknya buat ini ya, buat foto malam, lihat bintang mungkin. More, panorama, ultra makro, time lapse, slow motion, movie, expert, dual view video ada, text scanner, tilt shift. Tilt shift ini buat bikin bokeh di luaran daerah tengah ini ya. Ini biasanya bikin miniatur mode atau miniatur efek. Oke lah, kita tinggalkan. Ada mode 50 megapiksel dan ada expertnya. Expertnya harus dilihat. ISO bisa diatur manual dari 100 sampai dengan 6400. Mantap, lumayan besar. Shutter speed dari 1/8000 sampai dengan 32 detik. Lumayan juga range-nya. Manual fokus, kemudian white balance juga bisa diatur. Ini adalah histogram dan ini buat pindah lensa ultra wide dan wide. JPEG dan RAW juga bisa ya, dipilih ya. Mantap. Kemudian ke kiri ada street. Oke. Kemudian ada night mode-nya juga. Ada di ultra wide juga night mode-nya ya. Dan buat video, resolusi perekamannya bisa sampai 4K. Nah, kita sekarang lihat. 4K nggak bisa 60 fps ya, 30 fps. Kalau Full HD bisa 60 fps. Kalau 720p bisa 60 fps juga. Ini ada apa nih? Retouch. Dan ini ada blur video. Nah, yang belum muncul dari tadi adalah Ultra Stable Video. Apa karena sudah ada OIS, jadi dia jumawa gitu ya? Nggak usah ada Ultra Stable ya, pasti stabil. Nanti kita buktikan di video review. Setting. Tuh nggak ada Ultra Stable Mode. Karena udah ada OIS kali ya, tinggal di combine sama EIS, udah mantap banget kali videonya. Nah, ini buat kamera depan, videonya Full HD juga bisa. Tidak ada settingan buat frame rate, berarti pukul rata ya di 30 fps. Dan ini kelihatannya ada autofocus kamera depannya. Iya tuh. Metringnya cepat juga. Kok kayak lively banget ya kelihatannya. Menjanjikan nih kayaknya. Jadi nggak sabar pengen segera coba. Kita tunggu nanti ya. Ini bagus warnanya. Oke lah, daripada kepanjangan unboxingnya, nanti pas review malah habis bahan. Selamat launching Realme 9 Pro Plus hari ini. Ditunggu harga resminya berapa, biar makin bisa dibandingkan value dengan price-nya. Sepadan, worth the price banget, atau gimana ya nanti ya. Tapi excited sih saya ngelihat apa yang ditawarkan Realme di segmen mid-range-nya. Dengan Sony IMX766, OIS kamera,
Super AMOLED dan juga in-display fingerprint scanner. Wah, kayaknya Realme ngebut nih di 2022. Bisa jadi ya, sip Realme, semoga sesuai sama misinya yang mau naik katanya ke peringkat 1. Bisa nggak ya kira-kira? Kalau ngelihat smartphone ini, mungkin saja sih. Oke, tapi semuanya ini adalah kesan pertama saja. Nanti kita bahas lebih dalam fakta-fakta yang sudah saya temukan di pengujian di video reviewnya. Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nanti nggak ketinggalan waktu video reviewnya muncul. Oke, sip. Ini dia warna Rising Blue-nya Realme 9 Pro Plus. Thanks for watching dari kota Cimahi. Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.